Halo sahabat Soekarnois, terima kasih kalian masih stay tune di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Banyak sekali nanti cita-cita yang bisa kalian dapatkan di channel YouTube ini, sejarah-sejarah Bung Karno yang anti mainstream ataupun serpihan sejarah yang tercecer. Kalau teman-teman atau sahabat Soekarnois punya komentar, punya pertanyaan, sampaikan di komentar, di komen di bawah ini, dan siapa tahu pertanyaan atau komen dari sahabat Soekarnois itu bisa menjadi pembahasan kita di topik selanjutnya di channel YouTube Bung Karno di Ada Stories. Dan saat ini saya masih bersama dengan Mas Roso Daras selaku penulis buku-buku Soekarno. Baik, Mas Roso, ini kita masih membahas mengenai cita-cita Bung Karno. Kalau yang saya pernah baca buku-buku Bung Karno, itu kayaknya seperti ada sesuatu dari Bung Karno yang membuat masyarakat tuh seperti tergerak, seperti kayak ada magnet yang menarik masyarakat. Apa sih mungkin bisa diceritakan contoh yang membuat masyarakat itu tergerak? Ya, ini kejadian setelah kemerdekaan. Ya, saya kira sahabat Soekarnois bisa googling tentang rapat akbar yang berlangsung di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu, Ikada singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Ya, lokasinya kurang lebih sekarang di Tugu Monas. Sisi sebelah yang berhadapan langsung dengan Istana Negara. Itu dulu lapangan yang sangat strategis, lapangan Ikada. Nah, kejadiannya itu tanggal 19 September 1945. Disitulah Soekarno sedia melakukan rapat akbar. Jadi waktu itu kan kalau rapat kumpulan massa gitu ya disebutnya rapat akbar. Tapi waktu itu sudah bukan lagi rapat akbar, disebutnya sebagai rapat samudra. Karena lautan massa yang luar biasa banyaknya. Bahkan diceritakan dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adam, massa sudah berduyun-duyun datang di Jakarta dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta. Mereka yang sedang euforia setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus, masih sangat hangat buat mereka, sangat menggebu-gebu. Itu membanjiri lapangan Ikada untuk mendengarkan pidato Soekarno sebagai presiden. Karena harusnya pidato dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus pasca kemerdekaan. Tapi mengingat situasi itu kan menjelang masa transisi di mana Jepang dinyatakan status quo, harus menjaga status quo tadi sampai Belanda kembali. Sementara kita memerdekakan bangsa saat kondisi seperti itu, 17 Agustus. Sehingga memang situasinya sangat genting antara Jepang yang harus bertugas menjaga status quo dengan antusiasme rakyat Indonesia yang sudah dilumuri dengan euforia kemerdekaan. Mereka membanjiri lapangan Ikada sejak tanggal 18, banyak menginap di rumah saudara, banyak menginap di berbagai macam tempat. Pokoknya ngumpul pada lapangan Ikada pada tanggal 19 September 45. Nah, sementara Jepang yang kekeh tidak mengizinkan adanya rapat samudra tadi, itu udah menyiapkan diri dengan pasukannya bersenjata lengkap, hendak membuarkan massa. Nah, sementara massa sama sekali bergeming, dia tetap hadir, tetap menyemut, tetap memenuhi lapangan Ikada, menunggu kedatangan Soekarno untuk pidato. Nah, ini mungkin peristiwa yang sangat bersejarah. Berarti masyarakat atau massa saat itu tidak takut dengan todongan senapan yang ditodongan ke mereka oleh tentara Jepang saat itu ya? Pakai mereka setelah 17 Agustus 45 adalah merdeka atau mati. Di mana-mana semuanya merdeka atau mati. Gak ada yang takut. Karena sebenarnya kemerdekaan itu kan baru awal. Perang sesungguhnya terjadi bukan sebelum 45. Itu perjuangan menuju kemerdekaan, baru diplomasi, segala macam gitu ya. Tapi setelah 17 Agustus 45 terjadi banyak peperangan. Itu namanya perang mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak direbut dengan senjata, ada benarnya. Kita tidak berperang mengusir penjajah untuk merdeka, tidak. Kita memproklamasikan 17 Agustus nggak ada gangguan.
ya dalam pengawasan ketat Jepang tentunya ya, tapi tidak diperoleh dengan berperang untuk mengusir penjajah gitu loh. Nah, perang baru terjadi ketika kita mempertahankan kemerdekaan, sehingga motonya adalah hidup atau mati. Nggak peduli mereka ditodong bayonet, senapan, bahkan mungkin ada tank-tank yang menghadang mereka, mereka tetap masa menuju ke lapangan Ikada. Itu akhirnya tentara Jepang langsung mundur ya, karena masyarakat langsung pada banyak sekali datang sana. Tidak mundur, tetap mereka bersiaga, bersiaga. Tetapi antara menembak, mengusir dengan menahan diri, mereka betul-betul posisinya galau. Bisa kamu bayangkan, sebanyak-banyaknya pasukan Jepang dikerahkan, itu nggak ada apa-apanya dibanding massa yang tumpah ruah ke situ. Bahkan mungkin seluruh peluru ditumpahkan, massa tetap masih banyak, walaupun harus banyak tumbang. Mereka berpikir itu juga, sehingga kemudian adalah diplomasi dengan Soekarno yang waktu itu sedang ada rapat kabinet pertama ya, di sebuah gedung yang sekarang lokasinya sahabat Soekarnois yang menjadi gedung Mahkamah Agung waktu itu salah ya. Sedang rapat di situ, nggak jauh dari istana. Sedang rapat kabinet, dan rapat kabinet digambarkan sangat ngenes, Lina. Nggak ada secangkir kopi pun, nggak ada secangkir teh pun, nggak ada sepiring kudapan pun, nggak punya uang kita. Dia rapat garingan ini, rapat garingan yang dimulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Itu suasana Ikada sudah begitu menyemut, begitu tegang. Mereka rapat diganggu dengan kiriman-kiriman kertas dari ajudannya yang menggambarkan situasi di Ikada. Kurang lebih laporannya, Bapak Presiden misalnya, masa sudah berhadapan-hadapan dengan Jepang di Ikada, bagaimana petunjuknya? Dia bisik-bisik sama Hatta, konsultasi gitu, begitu seterusnya. Dan intinya adalah Jepang tetap melarang. Nah, ketika sampai pada pukul kurang lebih 15.30, Soekarno udah nggak bisa lagi menahan diri. Dia menghentikan rapat, dia berdiri dan mengatakan, saya akan menemui rakyatku, saya akan ke Ikada. Dia berdiri, langsung pergi, semua menterinya ikut. Semua menterinya ikut. Di luar sudah disiapkan mobil, dibuka atapnya, mereka bergerak ke arah Ikada. Itu pun dari yang sekarang gedung Mahkamah Agung dekat istana menuju ke lapangan Ikada yang sekarang Monas, nggak bisa mencapai Ikada. Karena mereka tertahan di pojok Merdeka Timur yang sekarang kantor Pertamina, nggak jauh dari markas Kostrad. Hanya sampai di situ mereka, udah bisa nembus, masanya udah rapat sekali. Nah, Soekarno turun dengan rombongannya, kemudian pasukan berani mati yang sejak 17 Agustus mereka membentuk dirinya, gak ada yang perintah, tapi para laskar, pemuda-pemuda menasbihkan diri mereka sebagai pasukan berani mati. Dia bikin tameng hidup mengitari Soekarno, mengawal Soekarno menuju ke Ikada. Kemudian langkah kaki kanan pertama naik tangga, kaki kiri kedua, seterusnya menaiki podium yang kurang lebih tingginya sekitar 2 meteran. Dia naik ke atas podium. Nah, itu Jepang betul-betul posisinya nggak bisa berkutik. Antara kewajiban status quo harus melarang dengan Soekarno yang sudah demikian menyatunya dengan rakyatnya, masa yang begitu besarnya. Jepang nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya memantau saja. Berarti ini bisa dikatakan tanda kutip sihir dari pidato Bung Karno membuat masyarakat jadi langsung datang berduyun-duyun banyak seperti itu ya? Sihirnya terletak pada kata-kata Soekarno. Kata-katanya. Tetapi bahwa mereka menyemut datang ke Ikada karena ingin mendengar pidato pertama dari presidennya, gitu loh. Dan itulah kemudian yang pidatonya sangat fenomenal. Saya harus membacakan teksnya, karena nggak boleh salah. Jadi kalimat pertama Soekarno, masa begitu banyak bergemuruh, berteriak merdeka, merdeka, hidup atau mati, semuanya begitu. Ketika Soekarno naik ke podium dan dia mengangkat tangannya, saudara-saudara, diam semua, sepi sekali, tidak tahu kemana arah gemuruh suara yang tadi itu, seperti terserap oleh kata-kata pertama Soekarno. Saudara-saudara, diam semuanya menunggu apalagi yang mau disampaikan oleh presidennya. Nah, ini saya harus bacakan kalimat Soekarno berikutnya, ini sangat penting. Saya mengetahui bahwa saudara-saudara berkumpul di sini untuk melihat
Presiden saudara-saudara dan untuk mendengarkan perintahnya. Itu kata Bung Karno. Nah, apabila saudara-saudara masih setia dan percaya kepada presidenmu, ikutilah perintahnya yang pertama. Itu masih diem, masyarakat masih betul-betul mau ngomong apa lagi nih. Ini esensinya. Nggak panjang pidatonya Soekarno itu, yang begitu ditunggu-tunggu itu, ternyata nggak panjang. Perintah Bung Karno selanjutnya adalah pulanglah dengan tenang. Disuruh pulang mereka. Pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur, dan tunggulah berita dari para pemimpin di tempatmu masing-masing. Sekarang bubarlah, pulanglah saudara-saudara dengan tenang. Nah, ini menurut saya adalah kalimat yang begitu menyihir dari seorang Soekarno. Dia semuanya diem. Yang pertama adalah statement bahwa dia akan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 45. Itu adalah sebuah ucapan yang konsistensi seorang Soekarno. Jadi meskipun ada kabar burung di radio-radio bahwa nanti Belanda akan datang, Belanda pergi, kita kembali dijajah, Soekarno pertama menegaskan kita tetap mempertahankan kemerdekaan. Berarti mungkin mereka pergi dengan tenang. Iya, secara singkatnya sihirnya itu yang memang dikata-kata itu. Dan masyarakat pun setelah diperintahkan untuk pulang, menuruti tertib semua pulang. Rapi, nggak ada kerusuhan sama sekali. Baik, jadi sahabat Soekarnois, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Saudara, bahwa memang sihir dari pidato Bung Karno itu adalah terletak dari kata-katanya, sehingga masa yang pada saat itu datang di lapangan Ikada itu langsung pulang ke rumah masing-masing ya Mas Saudara ya. Baik, jadi bagi sahabat Soekarnois, demikian tadi cerita-cerita dalam channel YouTube Bung Karno di Other Stories, dan cerita-cerita dari Bung Karno ini tayang setiap Senin dan Kamis di channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Bung Karno di Other Stories. Saya Lina Abdullah dan Mas Saudara undur diri. Sampai jumpa.